Pertama-tama kita harus jujur membaca sejarah bahwa semua negara yang disebut negara superpower baru itu, atau mohon maaf, negara yang disebut negara superpower itu, dulu umumnya adalah negara-negara penjajah. Gitu. Dan mereka adalah eksploitator terhadap sumber daya alam, dan bahkan kepada manusia di tanah jajahan mereka itu. Ini dulu nih, kita mesti cuci otak kita, karena ini kan mereka mau tuduh terus, kalian nggak bisa besar, nggak bisa kuat, karena kalian maling, kan kira-kira gitu kan. Kalian maling, kalian tuh rendah, kalian jelek, udahlah nggak usah mimpi. Yang ngomong ini, yang dulu maling. Penjahat ya Pak? Penjahat dulu itu, ya. Setelah kaya, ngumpulkan uang dari tempat kita, lalu mendidik orang-orang mereka menjadi lebih pintar, lebih beradab. Akhirnya mereka bilang, maling, kamu jangan, sambil ngegarong di alam kita ini, sambil ngambil sumber daya alam kita ini, sambil mencuri karbon kredit kita ini berabad-abad nih, kelakuannya itu. Nah, teman-teman itu terus, saya mengkritisi itu, institusi yang didanai oleh beberapa filantropis global yang punya motif jelek, ya. Yang misalnya menyebut Pak Jokowi itu adalah raja koruptor. Bagaimana orang bisa korup, ya, tiba-tiba seolah-olah partainya jadi suci gitu, dan semua cuci tangan. Kan nggak boleh begitu dong. Tapi motifnya sederhana, kita mau diadu, dipeliharalah elemen-elemen yang bisa dipakai untuk mengadu domba. Kan begitu terus pola mainnya nanti. Gagal ngadu secara sosial, nanti diciptakan negara-negara atau wilayah-wilayah konflik, ya, yang selalu dipelihara supaya terus menjadi bagian dari konflik kita, supaya tidak selesai-selesai, dan lalu kita kemudian nggak berpikir untuk menyelesaikan urusan perut rakyat kita, karena kita sibuk berpolitik, sibuk saling benci, sibuk saling menegasi. Teman-teman, memang kalau kita lihat kembali, OCCRP sebagai organisasi nirlaba dan organisasi yang tidak punya afiliasi pada kekuatan politik, ekonomi, sosial, atau bahkan dalam pemberitaan yang bisa kita temukan, ia adalah organisasi yang cukup independen. Tetapi independensi dari OCCRP tidak berarti bahwa lembaga ini adalah lembaga yang bebas kepentingan. Saya justru ingin menunjukkan bahwa lembaga apapun, termasuk di dalamnya aktor-aktor yang memainkan proses investigasi terhadap kegiatan pemerintahan di banyak belahan dunia, itu adalah sebuah bagian dari proses politik, dan karena itu OCCRP dan banyak organisasi di mana aktor-aktornya memainkan peran-peran di dalamnya untuk melakukan investigasi, itu juga adalah sebuah langkah dan jalan, dan termasuk kinerja dan seperangkat metodologi yang tidak bebas kepentingan. Karena itu teman-teman, dalam konteks itu kita tidak perlu risau dan terlalu gelisah dengan apa yang dirilis oleh OCCRP. Posisi kita terkait dengan Jokowi adalah bahwa Jokowi di eranya, di masa ia menjadi pemimpin, ia telah melakukan kinerja-kinerja yang sejauh kita melihat kinerja dan sepak terjang politik Jokowi, setidaknya ketika akhir masa jabatan ia memerintah sebagai presiden Indonesia selama 2 periode. Ya teman-teman, setelah Jokowi dinobatkan sebagai tokoh terkorup di dunia, maka apakah respon dari KPK di dalam hal ini, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi? Apakah Pak Jokowi akan diperiksa dengan pemberitaan media tersebut bahwa Jokowi tokoh terkorup di dunia? Dan tentu ini membuat satu kehebohan teman-teman. Kenapa? Karena tiba-tiba di akhir tahun, di akhir tahun 2024 ini, maka ada pemberitaan dari salah satu media internasional bahwa tokoh paling korup di dunia adalah termasuk Jokowi. Oke, di sini dikatakan kita lihat respon dari KPK teman-teman di dalam hal ini sangat menarik. Apakah KPK nanti akan memeriksa Pak Jokowi atau bagaimana? Respon KPK soal Jokowi masuk daftar tokoh terkorup versi OCCRP. Nah, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini KPK menegaskan bahwa warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Ya memang itu sudah pasti. Oke, pernyataan ini disampaikan KPK menyusul nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo
yang masuk dalam daftar tokoh terkorup di dunia versi Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Nah, semua warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di muka hukum, ujar juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiharto dalam keterangan tertulis pada Kamis 2 Januari 2025. Nah, apakah dengan adanya statement dari KPK ini mengatakan bahwa semua warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, ya artinya ketika warga negara itu, ya salah satu warga negara itu melakukan satu perbuatan yang melanggar, maka itu akan dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah nantinya KPK ini akan memeriksa Pak Jokowi karena ya setelah sudah dirilis bahwa Pak Jokowi termasuk orang atau tokoh terkorup dunia. Nah, kita lihat teman-teman bagaimana dengan KPK di dalam hal ini. KPK mengajak masyarakat untuk melaporkan informasi dan bukti terkait tindak pidana korupsi yang melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, ini KPK yang mengajak masyarakat melaporkan bukti. Nah, tentu apakah ini nantinya ada pihak yang melaporkan bukti bahwa Pak Jokowi korupsi atau bagaimana? Dan tentu ketika itu sudah dilaporkan, maka tentu KPK akan melakukan pemeriksaan di dalamnya. Nah, ini sangat seru teman-teman, ya sangat luar biasa sekali, di mana baru saja ya Pak Jokowi sudah pernah tugas, ya baru saja menjadi masyarakat biasa, maka ada pemberitaan media bahwa Pak Jokowi adalah salah satu ya daftar terkorup di dunia, tokoh terkorup di dunia. Oke, masyarakat bisa melapor melalui saluran yang tepat kepada aparat penegak hukum. Nah, baik itu ke KPK maupun kepolisian atau kejaksaan yang memang memiliki kewenangan menangani tindak pidana korupsi tambahnya. Nah, sebelumnya OCCRP merilis daftar yang mencakup nama Jokowi, ya Presiden ke-nya William Ruto. Nah, ini nama-nama yang dirilis oleh OCCRP ini teman-teman, ya mereka tentu sudah melakukan satu pengamatan ya untuk ya melihat ya siapa saja tokoh-tokoh terkorup di dunia sepanjang ya mungkin 2024. Nah, yang nama-nama mereka ini adalah salah satunya adalah nama Pak Jokowi, kemudian Presiden ke-nya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, kemudian mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Nah, daftar ini dihasilkan oleh OCCRP meminta nominasi dari pembaca, jurnalis, juri, dan pihak lain dalam jaringan global mereka. Nah, ini menjadi satu pertanyaan teman-teman, ya kalau memang benar bahwa Pak Jokowi ya tentu tidak ya melakukan satu tindakan korupsi, maka ya kita mengharapkan kepada Pak Jokowi supaya juga bisa menggugat hal itu, yang menggugat media itu, ya karena ini juga bisa merusak nama baik Pak Jokowi karena sudah diberitakan yang jauh-jauh, ya sudah diberitakan di seluruh dunia. Artinya seluruh dunia mengenal Pak Jokowi sebagai tokoh terkorup, dan itu adalah sesuatu hal yang tidak enak kalau memang benar-benar Pak Jokowi adalah tokoh yang bersih. Nah, berikan komentar Anda teman-teman kalau menurut Anda Pak Jokowi adalah tokoh yang bersih. Nah, kita lanjut bahwa OCCRP yang berpusat di Amsterdam, Belanda mengumpulkan nominasi melalui Google Form sejak Jumat 22 Januari 2024. Dari nominasi tersebut, mantan Presiden Syria Bashar al-Assad dinyatakan sebagai Person of the Year 2024 untuk kategori kejahatan organisasi dan korupsi. Berdasarkan penelusuran Kompas.com, OCCRP menghentikan pengumpulan nominasi pada Selasa 31 Desember 2024. Link Google Form untuk nominasi sudah tidak bisa diakses.
Nah, kemudian bahwa formulir sudah tidak menerima jawaban lagi, coba hubungi pemilik formulir jika menurut Anda ini keliru. Nah, Jokowi pun telah mengomentari soal hal ini dan minta dibuktikan. Ya, dikorupsi apa? Ya, dibuktikan apa? Kata Jokowi sambil tertawa saat ditemui di rumahnya di Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah, Jateng. Nah, kemudian teman-teman, dia menyebut bahwa banyak fitnah dan framing jahat yang ditujukan kepadanya. Ya, apalagi sekarang kan banyak sekali ya fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu yang terjadi sekarang kan, Bapak Jokowi. Kemudian, namun saat disinggung soal kemungkinan adanya muatan politis dalam pasal polen itu, Jokowi meminta dugaan tersebut ditanyakan langsung kepada pihak yang tergabung di OSIS RP itu. Menurut Jokowi, setiap orang bisa memakai kendaraan apapun untuk membuat framing jahat terhadap dirinya. Nah, itu teman-teman tentang tanggapan Pak Jokowi di dalam hal ini. Sampai jumpa di video